Dan bagi mendapatkan perkembangan terkini berhubung pemilihan umum Indonesia 2014 di talian ketika ini sudah bersedia wartawan Kompas TV Timothy Marbun. Hello Tim, selamat siang. Halo, selamat siang. Okey Tim, mungkin boleh ceritakan dengan kami situasi pemilihan yang kini sudah memasuki separuh hari kerana difahamkan sejak pusat pengundian dibuka jam 7 pagi tadi dan sudah ada pun pusat pengundian yang telah ditutup jam 12 tengah hari waktu Indonesia ya Tim? Ya betul sekali, sejak dibuka pukul 7 pagi tadi, sekarang untuk bagian timur Indonesia memang sudah ditutup sekitar 2 jam lalu. Dan untuk Indonesia Barat sebenarnya saat ini tepat pukul 1 siang akan mulai ditutup. Saya yakin juga ada beberapa TPS yang sudah mulai ditutup. Biasanya kalau memang TPS itu sudah berpuluh-puluh menit tidak ada orang lagi yang datang, sekitar tepat pukul 1 siang dia akan ditutup. Karena itu kita juga pada saat 1 siang ini sudah akan bisa melihat di media-media di Indonesia, terutama media televisi yang mulai menyiarkan hasil dari quick count mereka yang mulai berjalan. Ini pun sesuatu yang sangat menarik di Indonesia karena sebelumnya quick count itu baru bisa kita rilis 2 jam setelah ditutupnya TPS terakhir di Indonesia bagian Barat. Untuk suasana sendiri kita bisa melihat khususnya untuk saya yang berada di ibu kota di Jakarta, suasana kota sangat jauh lebih tenang karena hari ini menjadi hari libur. Pemerintah memberikan waktu bagi rakyatnya untuk memberikan suara mereka sehingga mereka meliburkan seluruh rakyat sehingga jalanan juga lebih tenang, kondisi juga lebih tenang dan kita lihat di pusat-pusat pemungutan suara yaitu di TPS-TPS yang lebih ramai oleh masyarakat saat ini. Okey, Tim, tadi anda ada menyebut mengenai quick count ataupun perkiraan awal yang dilakukan oleh pihak-pihak media. Kita tahu sebab keputusan akan diumumkan, akan dikeluarkan keputusan rasmi pada bulan Mei nanti. Daripada pihak Kompas TV sendiri, mungkin boleh cerita sedikit quick count yang dijalankan oleh Kompas TV sendiri. Di depan mata saya ini saya juga sedang memantau bagaimana jalannya quick count oleh Kompas TV. Memang seperti saya katakan tadi bahwa peraturan dari Mahkamah Konstitusi mengubah quick count di Indonesia yang seharusnya 2 jam setelah tutup. Namun sekarang pukul 13 atau pukul 1 siang sudah boleh melaksanakan quick count. Tadi saya juga sempat melihat bagaimana media televisi lain dan beberapa sudah mulai mengeluarkan sejumlah angka persentase yang didapatkan walaupun jumlah perhitungan baru tidak mencapai 1% dari seluruh suara. Quick count ini kita bisa lihat nanti pukul 13 atau pukul 1 siang. Saya lihat sendiri untuk Kompas TV memang bekerja sama dengan rekan-rekan kami yaitu di kompas.com maupun di Kompas Harian dan juga di beberapa stasiun radio yang kami miliki bekerja sama untuk melaksanakan survei ini dan angkanya belum berjalan pada saat ini masih 0%, namun biasanya butuh waktu beberapa menit untuk mendapatkan 1-2% suara. Dari situ kita akan mengikuti terus perkembangan pertumbuhan dari suara baru kita bisa melihat siapa yang lebih unggul untuk saat-saat ini. Biasanya quick count itu akan memakan waktu sekitar 1-2 jam sehingga kita mendapatkan lebih dari 50%. Kalau sudah memasuki 50% ke atas, fluktuasi dari suara itu, naik turunnya partai-partai itu biasanya sudah mulai stabil. Sehingga tidak berubah-berubah lagi angkanya dalam beberapa jam ke depan. Jadi masih ada beberapa jam yang harus kita pantau untuk melihat bagaimana quick count ini bisa nantinya apakah akan sama dengan hasil yang dihitung pada Mei nanti. Dan apa yang kami sudah lakukan di Kompas adalah kami melakukan quick count dengan penelitian kami sendiri. Memang kami danai sendiri sehingga lebih independen. Dan biasanya memang hasilnya tidak lebih dari 1% meleset dari angka perhitungan sebenarnya pada Mei nanti atau pada saat sebelumnya yang sudah kami lakukan di pemilu sebelumnya. Itu amat menarik ya Tim. Okey Tim, sebab anda sebagai wartawan sendiri, sebagai jurnalis, mungkin anda boleh kongsi analisis yang anda jalankan sehingga kini bagaimana dengan pemilihan calonnya nanti. Mungkin anda boleh kongsikan ataupun secara ringkasnya kongsi analisis yang anda jalankan sebagai wartawan mengenai pemilu 2014 ini. Pemilu 2014 menurut saya titik paling menariknya adalah karena kita tidak bisa mencalonkan kembali presiden yang saat ini menjabat. Kita tahu Susilo Bambang Yudhoyono karena dia sudah 2 periode dan peraturan di Indonesia mengatakan hanya boleh menjabat 2 periode. Dan ini menjadi menarik karena di saat Partai Demokrat, partai terbesar saat ini, kita semua tahu dan semua menerima bahwa partai ini dibesarkan oleh nama seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Dan saat ini seorang Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak lagi bisa maju menjadi presiden. Lalu pertanyaannya, apakah Partai Demokrat masih bisa menjerat hati para masyarakat
tanpa adanya Susilo Bambang Yudhoyono untuk dicalonkan sebagai presiden. Dan mereka pun adalah salah satu partai dengan kasus korupsi yang sangat banyak di Indonesia. Beberapa pejabat mereka sedang diperiksa saat ini. Jadi kita sepertinya akan melihat suatu perpindahan, suatu shift. Apakah Demokrat ini suaranya apakah akan lari ke PDI Perjuangan yang saat ini mengusung Jokowi, seorang yang sangat populer figurnya untuk saat ini di Indonesia, ataukah akan berpindah ke suara-suara lain seperti partai-partai Islam yang juga mengusung beberapa nama yang sudah sangat terkenal. Jadi kita akan lihat bagaimana hasil dari pemilihan legislatif ini akan berdampak kepada pemilihan presiden yang akan kita laksanakan pada Juli nanti, karena presiden yang saat ini tidak bisa kembali maju. Jadi kita pasti akan melihat presiden yang baru yang duduk di pemerintahan Indonesia nanti. Ya, apa yang pasti calon presiden nanti mungkin adalah calon presiden yang baru seperti apa yang Tim katakan, kerana SBY tidak mungkin akan dicalonkan sebagai presiden semula, ya Tim? Betul. Ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Tim kerana sudi berkongsi situasi atau perkembangan semasa bersama kami di Malaysia ini mengenai pemilu 2014. Baik, sama-sama. Itu tadi Timothy Marbun yang sudi berkongsi situasi semasa mengenai pemilu 2014 langsung dari Jakarta, Indonesia.